Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fakir berbahasa Indonesia dan maraknya penggunaan bahasa asing. Nah, tugas atau video ini saya eh, tunjukkan atau saya buat untuk memenuhi tugas besar bahasa Indonesia di Universitas Mercubuana. Kenapa sih fakir berbahasa Indonesia? Nah, gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita makin diparah dengan saling sengkarutnya kita dalam bercakap. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya, alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih say sorry atau menyebut boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu emang sengaja kita lakukan supaya kelihatan hebat di depan lawan bicara kita, tapi bisa jadi kata bahasa asing itu otomatis terlontar begitu saja di mulut kita, sudah jamak atau sudah sering digunakan oleh orang kebanyakan. Kita seakan-akan tidak bangga dengan kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Masuk aja ke videonya. Definisi fakir di sini, fakir ini adalah dari bahasa Arab ya. Translate-nya fakir adalah istilah atau status ekonomi dalam Islam yang mengacu kepada seseorang yang sangat sengsara hidupnya, sangat miskin atau melarat, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi atau memenuhi penghidupannya. Kemudian definisi bahasa Indonesia di sini, bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di Indonesia yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita tahu ya, bahwa itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu para pemuda berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, ikrar ini kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kemudian fakir berbahasa Indonesia di sini, kekurangan kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat minim dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya definisinya ya. Gejala kefakiran ini kita makin diperparah dengan saling sering atau saling sengkarutnya kita dalam bercakap, kayak bingung gitu kan. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih say sorry atau menyebut kata boring daripada kita bosan. Kita juga seakan-akan kita nggak bangga dengan khazanah kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tingginya penggunaan kosakata asing. Seperti yang kita tahu, bahasa di dunia ini selalu mengalami perkembangan ya. Beberapa ejaan dari bahasa Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Ini juga yang bikin bahasa kita semakin berkembang sekarang. Kehadiran juga bahasa Jaksel yang mencampur bahasa Indonesia dan Inggris juga nggak bisa dibilang membahayakan bahasa Indonesia. Justru ini sebuah resiko dari adanya kontak bahasa. Mempertahankan bahasa asli emang penting, tapi di satu sisi dengan hadirnya campuran bahasa seperti ini kita bisa menambah wawasan dan juga memperluas lingkup bahasa kita. Contohnya nih ada dua istilah penggunaan bahasa campur-campur. Alih kode switching yaitu campuran kosakata dua bahasa atau lebih. Campur kode mixing yaitu campuran komponen grammar dua bahasa atau lebih. Nah, contohnya gini ya. Gimana sih gimana sih uangnya dia habis no kabeh buat beli skincare sama make up. Ntar tak bilang no papi lo ben dimarahi biar dimarahin. Nah, that's why
Ini kenapa kalau lo mau bener-bener paham, pertama lo mesti kuasain basicnya dulu kayak gitu. Terus kuasain dasarnya dulu kayak gitu, anak gaul tuh sekarang ya kan. Oke, next. Padanan dalam bahasa Indonesia. Padanan ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang mempunyai kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Padanan juga dapat diartikan ekuivalen. Nah, tingkat kesadaran kita yang rendah atau banyaknya WNI yang tidak mengetahui kosakata asing dalam KBBI. Contohnya nih, kita lihat fotonya. Ini orang lagi selfie ya. Kita kan dengernya orang-orang lagi selfie. Yaitu padanannya adalah swafoto. Kemudian ada kosakata yang terlupakan. Nah, kita kehilangan makna atau banyak kosakata dalam KBBI yang jarang digunakan atau terlupakan. Kita juga perlu upaya untuk memulihkan. Jadi perlu upaya untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali kosakata ini. Contohnya yang sering atau yang jarang banget dipakai yaitu arunika, yang memiliki arti cahaya matahari ketika pagi dimulai. Ya, sama seperti syafaq kalau ini Arab ya, fajar sodik atau sunrise dalam bahasa Inggris. Dampak sosial budaya di sini adalah penggunaan berlebihan kosakata asing bisa jadi mengancam identitas bahasa dan budaya Indonesia sendiri. Perlunya juga adanya kesadaran dan upaya untuk menghargai dan memperkaya kosakata di Indonesia. Kesimpulannya, penggunaan kosakata asing yang meningkat sementara kosakata Indonesia terkadang terlupakan. Mari kita bersama-sama memperkaya dan menghargai kekayaan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.